sampai ke Desa Leta, kami harus menempuh perjalanan dengan akses jalan yang seperti ini. Kabarnya dari awal hingga sampai ke lokasi nanti. Tim Indonesiaku kali ini tiba di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pinrang menjadi pilihan kami karena kabarnya di kabupaten ini masih ada sejumlah warga yang hidup terbelit persoalan infrastruktur, terutama akses jalan menuju kota kabupaten. Untuk menuju desa tujuan, semua bekal dan perlengkapan kami siapkan. Ini karena jarak desa dengan pusat kota Pinrang cukup jauh. Nama desanya Desa Leta. Informasi yang kami terima hanya mobil bergardan ganda yang bisa menjangkau Desa Leta. Ada 1 atau 2 kendaraan bergardan ganda yang dipakai warga menjadi angkutan umum. Hanya saja, ongkos sekali jalan cukup mahal, yaitu Rp50.000. Kebetulan hari ini adalah hari pasar. Banyak warga membeli barang kebutuhan pokok di pasar ini, terutama barang kebutuhan utama yang tidak ada di desa mereka. Sekali jalan, mobil angkutan ini bisa memuat penumpang hingga 12 orang dewasa. Namun, pastilah dengan konsekuensi harus berdesak-desakan. Jalan aspal ke Desa Leta dari titik awal keberangkatan tidak berlangsung lama. Pembangunan jalan di sini belum merata. Kami pun disambut dengan jalan tanah yang menanjak. Pada musim penghujan seperti sekarang, kontur tanah menjadi liat dan licin. Tidak jarang, ban mobil kami terjebak jalanan yang rusak. Ya, untuk sampai ke Desa Leta, kami harus menempuh perjalanan dengan akses jalan yang seperti ini. Kabarnya dari awal hingga sampai ke lokasi nanti. Jarak dari desa menuju ke perkotaan memang cukup jauh, yaitu sekitar hampir 100 km. Kabarnya dengan akses yang seperti ini, warga pun mau tidak mau harus bertahan hidup. Selengkapnya di Indonesiaku. Akses jalan seperti ini membuat tidak banyak warga berani menjadi penarik angkutan umum menuju Desa Leta. Jika kurang cakap dalam mengendalikan mobil, akibatnya hanya satu, kendaraan tak terkendali menuju jurang. Lihat saja jalur yang kami lalui ini, jurang menganga di sisi jalan. Siapa yang lengah harus membayar dengan nyawanya. Tak hanya jurang, perjalanan kami seakan dihadang oleh sungai. Kali ini kami harus menyeberangi sungai. Beruntung, air sungai sedang surut. Jika air pasang, maka kami tidak akan bisa melintas.
Perjalanan menuju Desa Leta terasa sangat lama. Terang hari kami berangkat, senja hari kami baru sampai. 5 jam sudah kami tempuh untuk sampai ke desa ini. Secara geografis, Desa Leta terletak di puncak Pegunungan Bakaru. Ada 3 dusun di daerah seluas hampir 42 km persegi ini. Kehidupan Desa Leta didominasi persawahan yang menjadi tempat hidup bagi lebih dari 1.500 jiwa. Selain sawah, salah satu hasil alam yang menjadi sandaran hidup warga adalah kemiri. Hasil panen kemiri ini belum bisa dijual. Kemiri masih harus dijemur selama beberapa hari. Kemiri dijemur hingga warnanya berubah dari coklat tua menjadi coklat muda. Meski proses pengolahan kemiri cukup menyita waktu, namun warga desa bersyukur masih ada tambahan penghasilan dari desa mereka yang terpencil. Kehidupan di desa memang serba terbatas. Jauh dari kabupaten, artinya jauh juga dari pasar. Pasar terdekat terletak di desa Kaseralau, kecamatan Batu Lapa. Namun pasar ini hanya ramai di hari Sabtu. Biasanya warga Leta akan berbondong-bondong pergi ke pasar Kaseralau. Untuk urusan jual beli, para wanita desalah yang menjadi ujung tombaknya. Ini karena laki-laki harus bekerja di sawah. Warga harus berangkat pagi-pagi sekali karena perjalanan menuju pasar cukup jauh. Tak hanya itu, pasar pun hanya buka setengah hari. Belum lama berjalan, kami sudah harus melewati jalan ini. Jalan menuruni gunung. Jalan setapak yang langsung berhadapan dengan jurang juga harus kami lalui dengan sangat hati-hati. Medan yang cukup berbahaya membuat kami selalu menjaga jarak dan saling mengawasi di sepanjang jalan. Tibalah di bagian tersulit di perjalanan ini. Setelah melintasi jalan setapak, kami harus menuruni tangga kayu. Inilah ujian sesungguhnya saat warga desa Leta saat mereka harus ke pasar. Tangga kayu ini adalah hasil swadaya masyarakat sejak berpuluh-puluh tahun silam. Tak heran jika ada bagian tangga yang sudah lapuk di sana-sini. Kami pun harus ekstra hati-hati, menjaga keseimbangan sekaligus melangkahkan kaki di setiap anak tangga. Kami tak boleh salah pijak anak tangga yang sudah rapuh. Salah pijak bisa berakibat fatal, terjatuh ke bawah lereng gunung ini. Terdapat 3 tangga menuju pasar, masing-masing tangga menyambungkan jalur sekitar 10 meter. Perjalanan kami pun terasa semakin berat dengan beban kemiri yang kami bawa. Anak tangga yang licin dan jalur menurun yang curam seakan tiada henti menghadang perjalanan kami. Sudah hampir 3 jam kita jalan kaki, padahal dari kampung ke pasar itu jaraknya hanya 3 km. Tapi karena trek berbahaya dan licin, jadi kita harus ekstra hati-hati. Perjuangan banget untuk menjual kemiri yang tidak seberapa ini aja. Tiga jam perjalanan dengan jalur seperti ini terasa sangat melelahkan. Akses jalan yang sulit dan berbahaya juga membuat warga tidak bisa membawa banyak kemiri untuk ditukar rupiah di pasar. Satu orang hanya bisa membawa maksimal 1 karung. Jangan lihat 1 karungnya karena beratnya bisa mencapai lebih dari 10 kilogram. Setelah berjam-jam berjalan kaki, kami akhirnya sampai di desa Kaseralau. Pasar di sini seperti pasar dadakan.
Penjual membuka lapak seadanya di sepanjang jalan. Kebanyakan dari mereka berjualan menggunakan mobil pick-up. Sepertinya kami tiba di pasar terlalu siang. Pengunjung pasar sudah tidak begitu ramai seperti saat pagi hari. Barang-barang yang dijual pun hanya tinggal sisa-sisa. Inilah resiko ketika waktu kami habis di jalan. Soal kemiri kami masih beruntung. Sudah ada pembeli kemiri yang menjadi langganan warga desa Leta. Kami pun tak perlu khawatir kemiri kami tak bisa dijadikan rupiah. Di Kasera Lauk 1 kilogram kemiri harganya Rp17.000. Dari satu karung kemiri, biasanya warga Leta bisa mendapatkan uang sebanyak Rp200.000. Jumlah rupiah yang cukup besar bagi mereka. Kemiri memang terkenal dengan harga yang tinggi, terutama jika kualitasnya baik. Cukup sebanding dengan perjuangan warga untuk menjualnya. Namun, mereka tidak pernah membawa pulang uang ke desa Leta. Uang hasil menjual kemiri biasanya langsung dibelanjakan di pasar. Uang langsung ditukar dengan barang dan kebutuhan pokok warga desa. Selain kemiri, warga juga menjual hasil mereka bertani seperti cabai. Di sini juga masih mengenal sistem barter. Terkadang sebelum wujud uang diterima, nilai jualan mereka langsung ditukar dengan kebutuhan pokok warga. Kenapa nggak naik mobil aja ke pasar? Kan capek naik turun gunung. Tidak ada mobil. Masuli tempat na 50. Masuli 50. Kan no ladak mikir mobil ya ki dungin mobil motor. Tidak ada mobil yang nyale-ale. Permasalahan akses jalan ternyata tidak hanya berimbas kepada perekonomian warga desa Leta. Berada di puncak pegunungan Bakaru membuat warga tidak dapat menikmati listrik. Licin ya. Sudah sejak dulu warga tidak mendapatkan listrik dari pemerintah. Walau tak mendapat akses listrik, warga tak berpangku tangan. Mereka pun memutar otak agar meski sederhana, mereka juga bisa menikmati listrik.